sebuah teori, yaitu social exchange theory. Selamat menyimak. Teori ini mengibaratkan hubungan sebagai sebuah pertukaran layaknya cara kerja ekonomi. Untuk memudahkan memahaminya, bayangkan dua orang yang berteman atau bersahabat. Dalam sebuah hubungan, orang yang terlibat di dalamnya mempertimbangkan dua hal, yakni cost dan reward. Cost adalah biaya akibat atau kerugian yang didapatkannya dari hubungan itu. Misalnya, karena hubungan dengan seseorang, kita jadi menghabiskan banyak waktu untuk mendengarkan curhatannya, keluar banyak uang untuk mentraktirnya, dan sebagainya. Sebaliknya, reward adalah imbalan atau keuntungan yang didapatkan dari hubungan itu. Misalnya, kita menjadi tidak kesepian, ada teman jalan, ada orang yang bisa dipinjam buku atau bahkan dipinjami uang dan sebagainya. Dalam teori ini ada yang disebut dengan evaluasi hubungan, yakni bagaimana orang mengevaluasi hubungannya dengan seseorang yang lain dengan mempertimbangkan cost dan reward yang didapatkannya. Hasilnya disebut sebagai comparison level. Nah, rumus perhitungannya adalah worth atau kelayakan sama dengan reward dikurangi dengan cost. Jika dalam sebuah hubungan cost-nya lebih tinggi dari reward, maka itu disebut sebagai hubungan yang negatif. Nah, sebaliknya, jika reward lebih besar daripada cost, maka disebut sebagai hubungan yang positif. Ada juga yang disebut dengan pola pertukaran, yakni bagaimana seseorang menyesuaikan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan mitra relasional mereka. Ketika orang berinteraksi, mereka diarahkan pada satu tujuan tertentu dengan menggunakan urutan perilaku atau behavioral sequence, yakni serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan mereka. Contohnya, dalam pertemanan atau persahabatan, kita mungkin sering meluangkan waktu untuk mendengarkan curhat teman kita, memberi saran, atau membantunya sebisa mungkin. Tujuannya bukan hanya untuk membantu teman kita itu, tapi juga berharap suatu saat jika kita sedang ada masalah, teman kita juga mau mendengarkan curhat kita, memberi saran, dan juga bantuan. Hubungan ini menyebabkan orang menjadi saling tergantung satu sama lain dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ketergantungan ini memunculkan power atau kekuatan untuk mempengaruhi hasil hubungan. Nah, ada dua jenis power, yakni satu, fate control, yakni kemampuan untuk mempengaruhi hasil hubungan pada pasangan. Misalnya, karena kita adalah pendengar yang baik bagi teman kita juga menjadi pendengar yang baik ketika kita yang sedang bercerita. Kedua adalah behavior control atau kontrol perilaku, yakni kemampuan untuk mengubah perilaku pasangan. Misalnya, karena kita rajin dan selalu mengajak teman kita untuk belajar bersama, lama-lama teman kita juga menjadi ikutan rajin. Jika ada perbedaan kekuatan dalam hubungan itu, orang akan berusaha untuk mengimbanginya. Nah, ada 3 pola di sini. Yang pertama adalah given metric. Misalnya, kita kerja kelompok dengan teman yang pandai, kita mungkin tidak banyak membantu dalam isi tugas itu, tapi kita setidaknya menemaninya saat mengerjakannya. Kedua adalah effective metric, yakni berusaha mengimbangi kekurangan kita. Dalam contoh tadi, meski kita tidak pandai, kita berusaha untuk ikut mengerjakan tugas semampu kita. Dan ketiga adalah dispositional metric. Jika kita tidak mampu mengerjakan tugas itu, setidaknya kita membantu teman kita dengan meminjamkan laptop,
atau mungkin membelikannya camilan saat mengerjakannya. Konsep lain dalam teori ini adalah struktur pertukaran. Ada 3 jenis pertukaran di sini. Pertama adalah direct exchange atau pertukaran langsung. Misalnya, karena kita sering meminjam motor teman kita untuk banyak urusan, setidaknya kita saat mengembalikannya, bensin motor teman kita itu selalu sudah terisi lagi. Kedua adalah generalized exchange, yakni pertukaran yang tidak langsung. Sebagai contoh, ketika kakak kelas kita yang satu asrama sedang menyusun skripsi, kita dan teman-teman seasrama membantunya dengan berbagai cara. Nanti saat kita giliran menyusun skripsi, mungkin bukan kakak kelas kita yang membantu karena dia sudah lulus dan pulang kampung, tapi mungkin adik-adik kelas kita yang membantu kita. Dan ketiga adalah productive exchange, yakni saling memberikan kontribusi. Misalnya dalam kerjasama tugas tadi, kita dan teman kita sama-sama patungan, sama-sama mengerjakannya, dan hasilnya juga dirasakan bersama. Teori ini membagi asumsinya dalam 2 kelompok, yakni sifat manusia dan sifat hubungan. Dalam sifat manusia terdapat 3 asumsi, yakni 1. Manusia mencari ganjaran dan menghindari akibat. Artinya, dalam setiap hubungan dengan seseorang, kita tentu saja ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan menekan kerugian sekecil-kecilnya. 2. Manusia adalah makhluk yang rasional. Artinya, orang akan berusaha untuk mempertahankan hubungan yang menguntungkan dan menghindari hubungan yang merugikan. Tak ada orang yang mau mempertahankan hubungan yang selalu merugikan. Suami istri saja bisa bercerai karena salah satu pihak merasa bahwa pernikahannya lebih banyak sengsara daripada bahagianya. Tapi ada juga istri yang terus menjadi korban KDRT tapi tidak menuntut cerai suaminya karena dia memikirkan nasib anak-anaknya. 3. Standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi cost and reward tadi bervariasi dari waktu ke waktu dan dari orang ke orang. Misalnya, di awal pertemanan kita mungkin masih sering bertanya pada teman kita tentang siapa yang traktir jika mau makan bareng. Tapi lama-kelamaan hal itu tidak dipermasalahkan lagi karena masing-masing sudah tahu kapan harus mentraktir dan kapan bisa ditraktir. Atau ketika teman kita berteman dengan si A, mungkin dia yang selalu ditraktir. Tapi sebaliknya, jika kita berteman dengan si B, justru malah kita yang sering mentraktir. Kemudian ada 2 asumsi dalam sifat hubungan, yaitu 1. Hubungan saling tergantung satu sama lain. Contohnya, jika kita mendapat tugas satu kelompok dengan orang yang tidak kita sukai, kita bisa saja menghindarinya, tapi akibatnya kita tidak dapat nilai. Atau kita terpaksa mengerjakannya bersama agar dapat nilai, meski selama mengerjakannya kita harus menahan diri. 2. Kehidupan relasional adalah sebuah proses. Artinya, dalam setiap hubungan, manusia belajar menyeimbangkan antara cost dan reward-nya, bukan hanya untuk hubungan dengan orang yang itu saja, tapi juga dalam konteks hubungan lain dengan orang yang lainnya. Orang juga belajar bukan hanya untuk selalu meminta, tapi juga memberi untuk mempertahankan sebuah hubungan. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, teori ini menyatakan bahwa sebuah hubungan pada dasarnya adalah sebuah pertukaran yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Dan komunikasi adalah sarana untuk membantu pertukaran itu. Demikianlah penjelasan teori kita kali ini, yaitu social exchange theory. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan teori-teori berikutnya. Salam.